Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Monggo kita bersama-sama berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut panggilan Allah, panggilan untuk kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyi'dinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi yang cerah, yang indah ini, saya ingin menyampaikan bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses dunia akhirat. Ya, kita bagaimana dalam menjalani kehidupan ini bisa menjadi pribadi yang sukses dunia akhirat. Tentunya ini menjadi harapan kita, dambaan kita semuanya. Semuanya, siapapun kita, tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Semuanya ingin sukses. Maka bagaimana kita bisa meraih sukses dunia, sukses akhirat. Maka ada dalam kita semuanya pasti ya, pasti ingin mendapatkan kesuksesan. Karena pasti semuanya manusia pengen dianugerahi oleh Allah, yaitu anugerah apa? Kesuksesan ya. Maka
tentunya dengan apa? Menjadikan diri kita itu menjadi pribadi yang sukses bagaimana? Kalau menurut Islam yaitu menjadi pribadi yang membawa manfaat. Kita ingin semuanya menjadi pribadi yang semuanya memiliki naluri, ingin sukses, ingin menjadi orang yang bermanfaat, dan kita tidak ingin menjadi orang yang tidak bermanfaat atau menghindari menjadi pribadi yang mudorot yang banyak apa itu tidak ada manfaatnya. Maka dengan bagaimana supaya kita menjadi uh, bermanfaat tentunya dengan beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, melaksanakan tugas yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah tujuan daripada penciptaan manusia, yaitu dengan beribadah. Tidak dapat segalanya tidak dapat dilaksanakan dengan melaksanakan ibadah tadi. Dengan apa? Mencukupi semua kebutuhan manusia tadi, ibadah-ibadah tadi bisa terlaksana dengan baik kalau kita tercukupi, bahasanya tercukupi, makanya semuanya pengen mencukupi kebutuhannya dengan harapan mereka bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Oleh sebab itu, maka pemenuhan kebutuhan yang sifatnya duniawi merupakan sebuah semuanya pengen mendapatkan, pengen terpenuhi, itu seakan-akan menjadi suatu kewajiban dasar yang, namun hal ini tentunya apa ya, pemenuhan kebutuhan dasar yang ingin dicapai, kebutuhan-kebutuhan yang dapat untuk apa? Agar dapat melaksanakan bersama-sama, melaksanakan ibadah dan akhirnya bersama-sama untuk bisa meraih kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Maka kesuksesan hidup tidak hanya diukur oleh capaian kehidupan di dunia saja semata, seperti dengan gelar yang mentereng, ya, karir yang tinggi, rezeki yang berlimpah, harta yang berlimpah. Tidak hanya itu saja kesuksesan, namun kesuksesan sejati yaitu yaitu kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, mengalirkan, apalagi kita bisa memberikan manfaat yang banyak, apalagi kita bisa bersedekah, apalagi sedekah jariah yang mengalir terus walaupun kita telah tiada, walaupun saat kita telah menutup usia dalam keadaan yang demikian, kita semuanya juga ingin meninggal dalam kondisi yang baik, husnul khotimah. Hal ini uh, menjadi dambaan kita semua. Kita semua ingin mendapatkan pribadi yang bermanfaat, ya, bermanfaat bagi diri sendiri, sesama, dan pribadi, keluarga, sesama, bangsa, dan negara. Ini harapan kita bersama. Inilah filosofi atau makna daripada kesuksesan. Kesuksesan yang hakiki yaitu sukses dunia akhirat yang memberikan manfaat. Manfaat tidak hanya pada diri sendiri, tapi manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat luas. Namun manfaat itu tidak hanya di dunia, tapi sampai pada kehidupan akhirat nanti. Bahkan sampai ke di saat kita telah menutup kehidupan ini, kita menutup dalam kehidupan yang husnul khotimah yang baik, dan pahala terus mengalir kepada kita. Inilah gambaran kita. Maka maka itu yang harus kita pikirkan, yang kita harapkan bersama. Lalu dibutuhkan apa? Dibutuhkan sifat perilaku yang untuk itu semua, untuk mencapai itu semua kita dibutuhkan perilaku-perilaku yang baik di dalam menjalani kehidupan ini. Manusia harus menjadikan Allah sebagai tujuannya. Perilaku yang baik berarti kita menata niat kita, menata goal kita, menata tujuan dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah, menjadikan surga sebagai cita-cita, mengharapkan apa itu ridha Allah menjadi cita-cita kita. Ya, kita jadi memandang kesuksesan itu yaitu yang diperoleh yaitu tidak hanya di dunia, namun sampai kehidupan di akhirat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan orang. Bagaimana kita agar kehidupan kita disukai oleh Allah, kita disenangi oleh Allah. Ini tentunya dengan bagaimana kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita melakukan menyukai perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu ya salah satunya dengan berzikir, membaca Al-Quran, melaksanakan perintah-perintah sunnah, bersedekah dan seterusnya. Dengan salah satunya kita memiliki karakter atau sifat muhsinin atau muhsinin. Kata muhsinin adalah bentuk jamak dari kata muhsin yang diambil dari kata ahsana, ihsana, ahsana, ihsana. Rasulullah menjelaskan ihsan yang sebagai berikut, yaitu engkau
menyembah Allah seakan-akan, walaupun kita tidak melihat Allah, namun seakan-akan kita melihatnya. Ya, seakan-akan kita melihatnya. Bila tidak tercapai, maka yakinlah, yakinlah bahwa Allah mengawasi kita, bahwa Allah melihat kita. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, maka dengan kita beribadah yang demikian, seakan-akan selalu diawasi oleh Allah. Waktu kita sholat, maka kita seakan-akan kita melihat Allah, dan kita selalu diawasi oleh Allah. Maka segala aktivitas kita selalu yang kita lakukan selalu positif. Kenapa? Karena kita di saat kita melakukan yang tidak positif, kita malu karena kita diawasi oleh Allah, kita dilihat oleh Allah, kita malu ya. Kita selalu terawasi oleh Allah, itu yang sifat muhsin. Kemudian sifat al-muttaqin ya, yaitu takwa dapat diartikan sebagai perbuatan yaitu menghindari dari perbuatan atau ancaman atau siksaan dari Allah SWT dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu bentuk takwa selalu karena takwa kita karena ketaatan kita, karena ketaatan kita ya, akhirnya menuntun kita untuk senantiasa berhati-hati, berperilaku yang berhati-hati, dan selalu memberikan apa itu, bagaimana kita itu yaitu melaksanakan perintahnya, yaitu dalam Al-Quran, yaitu perintah takwin atau perintah taklifi, perintah takwin, yaitu perintah Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, digambarkan dengan firman Allah dengan kun fayakun, yaitu pokoknya kita laksanakan saja. Hal ini cantumkan dengan beberapa dalil Al-Quran, antara lain dengan Quran surat Fusilat ayat 11 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang menunjukkan Allah itu maha kuasa atas apa yang ia kehendaki akan terjadi, maka yang terjadi juga terjadi dengan segera ya, maka dengan kun fayakunnya Allah. Kemudian perintah taklifi, yaitu perintah Allah terhadap makhluk yang dibebani tugas tentang keagamaan manusia dewasa, manusia maupun jin dan manusia, untuk melakukan ibadah. Hal ini dapat berupa ibadah dengan penuh kemurnian, dengan memurnikan ibadah dengan sholat, puasa, zakat, ya, dan seterusnya. Itu bentuk ibadah-ibadah yang memurnikan diri kepada Allah, yaitu dan demikian ya, yaitu dengan Allah yang menurunkan firman-Nya, Quran surat Al atau Tohabun ayat 16, yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini ya, itu. Maka kita harus bertakwa, bersyukur dan seterusnya, dan melaksanakan perintahnya sesuai dengan semua perintah-perintah Allah, sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita. Kemudian al-muqsidin, al-muqsidin artinya, kata muqsidin artinya bentuk jamak dari kata muqsid yang diambil dari kata awasato yang biasa disamakan dengan maknanya dengan berlaku adil. Ya, menariknya ini tidak ditemukan bunyi pernyataan dalam Al-Quran yang menyatakan Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dengan kata adil ya, atau adil, tetapi ditemukan dengan perintah menegakkan al-qis, yakni dalam beberapa ayat itu kita harus menegakkan keadilan ya, itu. Kemudian al-mutahhirin artinya sebagai kesucian dan keterhindaran dari kotoran dan noda. Salah satu pernyataan dalam Al-Quran bahwa Allah menyukai al-mutahhirin ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang menjelaskan tentang larangan seorang suami mencampuri istri yang sedang haid. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, dan mensucikan diri. Ya, jadi Allah demikian ya. Jadi dilarang kita uh, menggauli istri kita di saat istri kita sedang haid gitu ya. Kemudian atau wabin berarti kembali ke posisi semula. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci
Akan tetapi sering dalam perjalanannya waktunya, setan terus berusaha merayu manusia, menggoda manusia. Oleh sebab itu, hendaknya manusia yang berdosa ini segera bertobat, atau wabin, segera bertobat agar kembali suci. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala suka terhadap orang-orang yang atau wabin, orang yang suka bertobat. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pengampun, sangat menyukai hambanya yang bertaubat atas kesalahan-kesalahannya. Ya, manusia memang tempatnya salah, lupa dan dosa. Maka sifat taubat ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mempersulit, ya, menjelaskan atau wabin tercantum dalam firman-firmannya banyak sekali di dalam Al-Qur'an tentang at-tawabin, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 37, An-Nisa ayat 31, An-Nisa ayat 17 juga ada, teman-teman, tentang keutamaan-keutamaan tentang at-tawabin, tentang taubat. Kemudian as-sobirin. As-sobirin yang berartinya sabar, seorang yang sabar akan menahan diri, yaitu sabar ya artinya apa? Menahan diri dan tidak menahan diri, dan untuk itu memerlukan kekuatan jiwa, mental yang kuat, mental baja, agar dapat mencapai ketinggian yang diharapkan. Maka ini dibutuhkan tekad yang kuat, kekuatan mental yang baja untuk berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Dengan apa? Menahan diri rasa malas, letih, lelah, ya. Allah SWT dalam Al-Quran berfirman, berisi perintah kepada manusia untuk bersabar, ya, bersabar. Banyak ayat yang tentang bersabar. Sebab karena sabar itu merupakan sarana memperoleh segala yang sabar itu merupakan pintu meraih kesuksesan. Di dalam Al-Baqarah juga diterangkan ayat 153, sabar selalu pahit awalnya, tapi manis di akhirnya. Di Ali Imran, dengan kesabaran dan ketaatan akan turun bantuan ilahi. Dengan kesabaran dan ketakwaan, maka Allah akan menurunkan bantuannya, ya, itu. Kemudian dalam Quran surat Ali Imran juga Allah memerintahkan sabar dalam menghadapi yang tidak disenangi maupun yang disenangi. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang kesabaran. Jadi buah manis sabar itu memang pahit, tapi manis di hasil akhirnya. Ya, tidak ada kesuksesan tanpa kesabaran. Yang demikian. Dan al-mutawakkilin, al-mutawakkilin artinya apa? Dapat diartikan yaitu tawakal kepada Allah. Ya, maka kita diperintahkan tawakal kepada Allah. Ya, Allah memerintahkan kita untuk selalu tawakal, kita tawakal kepada Allah, yaitu ketika kita manusia telah berusaha keras dan keras semaksimal, maka setelah itu kita menyerahkan hasilnya, kita serahkan kepada hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi hasilnya manusia harus yakin bahwa apapun hasilnya itu yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Maka dalam berusaha dan berserah diri, ya, maka dalam kita berusaha keras dan berserah diri ini usaha itu semaksimal mungkin, berserah diri itu urusan hati, ya. Tentu manusia tidak boleh hanya duduk diam dan menunggu jawaban ataupun keadaan. Manusia perlu terus berusaha dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Benar-benar diberikan yang terbaik menurut keinginan kita, ya. Kemudian dan di samping itu hati kita selalu beribadah, meminta, berdoa dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, bangun di sholat malam, di tahajud, memperbanyak silaturahmi, dan selain itu juga kita juga ya, berbuat kebaikan-kebaikan yang lain, ya, itu bentuk dari mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar mempermudah segala urusan. Namun apapun hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah juga sangat suka kepada orang-orang yang suka bekerja sama atau networking, bekerja sama, karena di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 4 Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang eh, berjalan, ya, berjalan beribadah itu yang dalam seakan-akan itu teratur, yang beribadahnya itu teratur, bahkan berperang itu yang di jalannya itu dalam barisan teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan
Islam itu agama kebersamaan. Islam itu agama penuh networking, penuh koordinasi. Ini ciri khas ajaran Islam. Penuh dengan kebersamaan dalam segala aktivitas positif, yaitu aktivitas yang baik, aktivitas positif itu baik dalam melaksanakan ibadah, ibadah ritual, sholat berjamaah contohnya, ya, sholat berjamaah, ya, itu diutamakan kita untuk sholat fardu, kita diutamakan untuk berjamaah, maupun dalam urusan-urusan yang lain, dalam kebaikan kita untuk selalu menjalin kerjasama dengan berjamaah diutamakan daripada sendiri, ya. Sama seperti sholat berjamaah lebih diutamakan daripada sholat sendiri, karena dengan berjamaah, dengan bersama-sama melahirkan pembagian kerja yang teratur dengan networking tadi, membangun yang kuat, yang lemah menjadi kuat, yang tidak mampu jadi mampu, yang tidak paham menjadi paham dengan bekerja sama tadi. Dan akhirnya yaitu menjadikan Allah sangat suka terhadap akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang mulia, akhlak akhlak yang mulia. Jadi yaitu ada 4 akhlak mulia, yaitu disebutkan dalam Al-Quran yang menjadi ciri khas akhlak mulia, yaitu ciri Allah cinta terhadap manusia, yaitu yang pertama yaitu sikapnya yang lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, dan hatinya yang mulia, memiliki harga diri, bersik, ya, tidak merendahkan dirinya, ya, bersikap, namun bersikap tegas terhadap orang kafir, artinya itu menolak kezaliman dan siap berzihad di jalan Allah, ya, kemudian tidak takut terhadap celaan, hinaan, caci maki orang-orang lain, ya, dalam melaksanakan kebaikan tidak takut mendapatkan celaan-celaan. Jadi itu, maka dapat kita ambil suatu kesimpulan dari semua apa yang kami sampaikan tadi. Kunci sukses adalah iman. Iman adalah fondasi utama dalam beramal soleh. Tanpa iman maka amal soleh tidak ada nilainya. Kemudian dengan beriman maka kemampuan beramal soleh inilah yang dapat dikatakan sebagai kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat yang banyak dikenal dengan itu, karena khairunas anfa'um linas, sebaik-baik manusia yang, dan kemudian dengan beriman tadi yaitu sebagai sarana kita untuk berbuat baik selalu melaksanakan kebaikan, beramal soleh dengan khairunas anfa'um linas, menjadikan diri kita bermanfaat bagi manusia, merupakan landasan pokok bagi manusia untuk selalu melaksanakan setiap aktivitasnya agar kita semakin baik dan semakin menjadi diri kita itu menjadi bermanfaat. Bermanfaat tidak hanya diri kita, keluarga kita, tetapi kepada masyarakat seluas-luasnya, ya. Seluas-luas, semakin besar pula tanggung. Makanya maka eh, maka khairunas anfa'ulinas ini merupakan landasan pokok bagi manusia untuk menyikapi kesuksesan yang telah dimiliki, ya, sejatinya semakin tinggi kesuksesan, ya, artinya teman-teman Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semakin tinggi kesuksesan yang diraih maka semakin besar pula tanggung jawab ke dan kebermanfaatan yang dilakukannya. Semakin tinggi gelar pendidikannya juga semakin, ya, dan gelarnya dan ilmunya juga yang diperoleh, maka semakin besar amanah untuk menyampaikan kepada orang lain. Semakin banyak kekayaan harta yang didapat, maka semakin banyak pula amalnya, zakat malnya, sodakohnya yang harus dikeluarkan untuk orang lain. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar tanggung jawabnya kepada uh, dan amalnya untuk membantu menyelamatkan rakyatnya. Demikian, ya, yang dapat kami sampaikan. Kemudian demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih derajat kesuksesan, kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Untuk itu kami mohon maaf. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, orang tua kita, apabila khusus orang tua kita, saudara-saudara kita yang berbuat baik maupun yang berbuat dolim, kita doakan semoga mereka semua mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat sab'an mumbassa wa kuntum aswajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa khalilum minal akhirin ala sururim mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi a'wabi wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun in ka amsalil lu'lu'il ma'nun jazaa'am bima kanu ya'malun la yasma'una fiha laqwa wa la ta'sima illa khilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhum mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasiro la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furusim marfu'ah inna ansa'nahunna insa wa ja'alnahunna abkara uruban atroba di ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus simal lima ashabus simal fi samumi wa hamim wa dillim yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna alal himsil adim wa kanu yaquluna aida mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'usun awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum summa innakum ayyuhadallunal mukattibun la'akiluna min sajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasaribuna alaihi minal hamim fasaribuna surbal hamim hadza nusuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuhin ala an nubaddila amsalakum wa nunsi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nas walaqad alimtumun nas'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasa'u ja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun inna la muqrabun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'alladhi tasrabun antum anzalatumuhu minal musni am nahnul munsilun
law nasa'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun naral lati turun a'antum ansa'tum syajarataha am nahnul munsi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim wala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna adim innahu laqur'anun karim fi kitabim ma'nun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun walaula in kuntum khaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin wa amma in kana minal muqarrabin farahu wa rayhanu wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin Wassalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibina ad-dallin wa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim